Oke teman-teman, kalau di chapter pertama kita membahas tentang masalah pembuatan titik di mana koordinat titik usaha teman-teman sebagai syarat menjadi diintegrasikan di Google Business. Tentu saja harus mengisi koordinat pada Google Map ya. Sekarang kalau teman-teman melihat di aplikasi, untuk mendownload Google Businessku di aplikasi Play Store itu tidak akan ditemukan lagi yang namanya Google Businessku. Nah, perkembangan teknologi terus terupdate dan sekarang Google itu memfokuskan langsung ketika teman-teman ingin mengedit atau mengelola domisili usaha atau tempat usaha teman-teman, langsung saja kita buka browser. Kemudian saya cari sampelnya, ini Red Foundation aja ya supaya lebih memudahkan. Red Foundation. Nah, karena saya yang mengelola dan email saya juga sekaligus menjadi email yang menjadi pengelola dari admin Google Business Red Foundation. Kemudian langsung saja kita edit profile. Ketika edit profile, masuk ke informasi bisnis. Teman-teman siapkan kalau memang nama yang kemarin ada kesalahan atau memang harus diedit, ya tinggal masukkan, kemudian edit, simpan. Karena saya tidak akan menggunakan atau mengedit tempat usaha kami tidak usah menyimpannya. Kemudian ini kategorinya memang yayasan. Nah, kalau teman-teman punya kategori lain berdasarkan usaha teman-teman, ya silahkan diisi. Kemudian kantor perusahaan ini sifatnya kantor perusahaan, rumah atau apa, silahkan itu diisi. Kemudian deskripsi tentu saja teman-teman harus menyiapkan deskripsi dari tempat usaha teman-teman itu sendiri, baik barang yang dijual ataupun jasa yang dijual, sehingga pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi secara detail. Terus kemudian simpan. Kemudian tanggal, misalkan tanggal pembukaan, berdirinya tempat usaha teman-teman itu pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, silahkan disimpan. Kemudian karena kemudian nomor kontak tentu saja yang memang bisa dilakukan untuk verifikasi ataupun notifikasi SMS. Kemudian simpan. Kemudian website, kalau kami memang sudah membuat website dan mengintegrasikan dengan semua platform media sosial, juga Google Business. Kemudian kalau untuk pemula disarankan ya, kalau memang belum bisa membangun sebuah website ya jangan dulu. Tapi kalau memang usaha teman-teman memang ya perspektif, ya tentu saja harus membuat website. Website itu seolah-olah menjadi kantor virtual kita ketika berbisnis. Kemudian lokasi ini kalau tidak ada perubahan ya tidak usah diisi, karena waktu kita menggunakan atau membuat pin di Google Map itu sudah terverifikasi. Kemudian nah ini apakah kita memiliki cabang di mana atau layanan di mana, silahkan itu diedit. Kemudian jam buka utamanya hari apa saja itu silahkan diisi. Nah, saya bukanya kami itu jam 9 sampai jam 16 di semua hari kecuali hari Sabtu dan Minggu itu kita libur. Kemudian kalaupun ada jam buka di hari libur sebagai opsional, silahkan, karena mungkin
ada beberapa lokasi yang memang menyediakan layanan pada saat hari-hari libur, seperti hanya tempat makanan atau restoran biasanya waktu hari-hari besar biasanya tetap buka. Kemudian tambahan jam buka lainnya. Nah, ini layanan-layanan apa saja yang bisa diberikan? Apakah ada layanan konsultasi atau layanan drive-thru ataupun take away atau dibawa pulang makanannya? Kalau teman-teman ya silahkan diisi kategorinya, misalkan apa, misalkan mau di sana bisa sarapan, bisa makan malam, bisa booking malah. Nah, itu silahkan layanannya dilengkapi. Kemudian yang lainnya, fitur-fitur lainnya kalau tidak terlalu penting ya tidak usah dilengkapi. Kemudian itu saja, nanti teman-teman akan mendapatkan verifikasi ulang dari Google melalui alamat email yang didaftarkan ataupun notifikasi melalui SMS. Mungkin seperti itu dulu bagaimana cara mengedit ataupun mengelola layanan bisnis di Google Bisnisku. Nanti kita di video berikutnya akan membahas bagaimana cara memposting ataupun mengadakan acara melalui layanan Google Business, sehingga orang-orang bisa menemukan ataupun diberikan informasi lebih detail. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.